Pringsewu, jejak kasus info dugaan korban penipuan yang dilakukan JM dan MR di Kabupaten Pringsewu makin bertambah, bahkan pelaku sempat dilaporkan hingga sampai di Polda Lampung. Dari jumlah korban diduga korban penipuan oleh JM dan MR diperkirakan lebih dari puluhan. Hari ini juga beberapa korban melanjutkan laporan di Polres Pringsewu, sebagian besar adalah pedagang beras juga pedagang telur. Senin, tanggal 3 Oktober tahun 2022, Tri Susilowati, korban penipuan sembako yang melaporkan MR ke Polda Lampung, berharap agar MR segera ditangkap dan diproses hukum, dan mengembalikan kerugiannya sebanyak Rp32 juta. Sesuai perjanjian di nota tertulis nominal uang Rp32 juta, ya saya minta itu dibayar dan dikembalikan oleh MR, tapi hingga saat ini belum ada itikat baik, jelas Tri Susilowati. Tri Susilowati berharap dan para korban penipuan yang dilakukan JM dan MR agar segera diproses sesuai aturan, dan pihak berwajib melakukan penyidikan atas dugaan tersebut. Harapnya, kami menuntut agar pelaku segera ditangkap, dan diproses secara hukum yang berlaku, ungkapnya Tri. Lebih lanjut, Tri mengatakan kasus ini kami sudah melaporkan di Polda Lampung berkisar beberapa bulan yang lalu. Tapi pihak Polda melimpahkan ke Polres Pringsewu karena TKP-nya di wilayah Pringsewu, ucapnya. Tambahnya mengaku salah satu korban yang beralamat di Gadingrejo sempat melaporkan pelaku MR ke Polsek Gadingrejo dengan LP B 170 IL 2022 SPKT Unit Reskim Polsek Gadingrejo, Tsewu, PLDG, tanggal 16 Maret tahun 2022, akunya. Selain itu juga, salah seorang korban asal WJH yang tidak mau disebutkan identitasnya mengatakan kerugian yang dialaminya sebanyak Rp9,5 juta, namun bukan beras, melainkan pedagang telur ayam ras atas dugaan penipuan oleh JM dan MR. Dari pantauan media ini di Polres Pringsewu, para korban penipuan beras, telur ayam ras dan sembako masih mempertanyakan laporan mereka dan tindak lanjut dari pihak kepolisian. Sampai saat ini beberapa korban penipuan beras, telur ayam ras dan sembako yang sudah melaporkan ke Polres, masih tahap di BAP ulang dan dimintai keterangan oleh pihak penyidik Polres Pringsewu. Hingga berita ini diterbitkan dalam kasus dugaan penipuan yang dilaporkan ke Mapolres, Kasat Reskrim, belum dapat dimintai keterangan Bambang Hartono, jejak kasus dari Pringsewu, Lampung melaporkan. Jadi hasil diskusi kami sama Pak Kasat, ya alhamdulillah Pak Kasat menerima kami dengan baik. Untuk kasus-kasus yang Bapak tangani untuk dikoordinasikan sama LP-LP yang terkait di Gading. Bapak menyambut baik dengan adanya kami di sini dan mendorong untuk cepat berusaha memproses tindak pidana jika nanti terdapat tindak pidana di kejadian ibu-ibu bapak-bapak di sini. Itu jumlah laporannya ada berapa ya, jumlah korbannya sendiri? Kalau untuk korban sendiri dari LP kami sendiri sudah ada 9 orang LP di Polres. Untuk di LP di Gading itu sudah ada 2 LP. Cuman 2 pelapor, 2 LP terlapornya Jamilah dan saudara Marni. Terus itu nilai kerugiannya berapa, Pak? Kalau kami kalkulasi yang sudah terlapor itu hampir 135 jutaan Totalnya? Total. Itu yang sudah di BAP dan sudah membuat laporan. Bagi yang belum mungkin masih banyak, karena di Lampung Timur aja masih 42 juta, masih belum berhalangan datang ke Pringsewu. Itu modusnya seperti apa sih Pak, terlapor itu? Untuk modus sendiri seperti kawan-kawan semua sama. Kami posting barang kita di media sosial, setelah itu kita berhubungan, mereka memesan beras dengan jumlah yang nggak banyak, hampir 1 ton, 2 ton, dengan DP. Setelah itu tidak kembali, dengan janji 3 hari untuk melunasi, 4 hari ternyata sampai berbulan-bulan. Untuk kasus saya sendiri sudah 2 tahun, untuk Mas Iqbal baru bulan 4 gitu. Terus harapannya seperti apa sih Pak? Harapannya tidak ada korban lagi yang seperti kami, itu arahan Pak Kasat, mudah-mudahan tidak ada korban lagi, cukup di kita, supaya kasihan untuk Bapak Ibu ini jadi korban semua, begitu Pak. Ya mudah-mudahan tidak ada korban,
pelaku-pelaku ini segera ditindak sesuai hukum yang berlaku di Indonesia. Bukan bersangkutan. Gimana rasanya jadi ini Mbak, yang mohon penjelasan.